Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Amalia dengan NIM 53010200039, kelas SPIA dengan prodi Sejarah Peradaban Islam. Ini saya ingin mempresentasikan materi Sejarah Peradaban Islam Klasik dengan judul Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpinnya, sehingga pikirannya selalu didukung, perintahnya selalu diikuti, dan rakyat membelanya tanpa diminta terlebih dahulu. Figur kepemimpinan yang mendekati penjelasan tersebut adalah Rasulullah beserta dengan para sahabatnya. Wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara menyisakan persoalan pelik. Nabi tidak meninggalkan wasiat kepada seorang pun sebagai penerusnya. Akibatnya, terjadilah perselisihan. Masing-masing kelompok mengajukan wakilnya untuk dijadikan sebagai penerus serta pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin umat. Pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berarti pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Pencetus nama Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Kemudian, tugas dari Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Tugas Rasulullah ada dua hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan. Maka, Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Adapun tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang adil, damai, makmur, aman, dan sentosa. Khalifah-khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Kemudian Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Kemudian Utsman bin Affan yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Kemudian Ali bin Abi Thalib yaitu pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Satu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah. Julukannya ialah Abu Bakar atau Bapak Pemagi, karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq, karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Nabi Muhammad seringkali menunjuknya untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan. Rasul tersebut mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin setelah beliau wafat. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul untuk memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Namun, dengan semangat ukhuwah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih.
Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah, Khalifah lebih memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak. Dalam insiden itu, banyak para hufadzil Quran yang mati syahid. Kemudian, karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan para khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian, untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Abu Bakar hanya menjadi khalifah selama 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hotmah. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat kepada tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan tersebut jatuh pada Umar bin Khattab. Khalifah Umar kemudian dinobatkan sebagai panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus, yaitu Amr al-Mu'minin atau panglima orang-orang beriman. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga menerapkan prinsip demokrasi dalam kekuasaan, yaitu menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana. Ketiga, Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah. Beliau merupakan salah satu dari sahabat dekat Nabi. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar. Masa pemerintahan Utsman adalah masa yang terpanjang dari semua khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu selama 12 tahun. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir adalah masa pemerintahan yang buruk. Utsman berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Manfaat dibukukannya Al-Quran pada masa Utsman yaitu menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya, menyatukan bacaan, menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam, dan timbul pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman akhirnya wafat pada tahun 35 Hijriah atau pada tahun 655 Masehi. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. 4.
Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu, Ali berusaha untuk menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka. Ali memerintahkan hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut Perang Siffin. Pada saat Muawiyah dan tentaranya terdesak, Amr bin As sebagai penasihat Muawiyah memerintahkan untuk berdamai dengan cara tahkim atau arbitrase. Dengan demikian, Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Ternyata, Amr bin As menyalahi kesepakatan semula sehingga dalam peristiwa ini sangat merugikan pihak Muawiyah. Ali menolak keputusan tahkim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah belah menjadi 2 bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai sebagai kelompok Khawarij atau orang-orang yang keluar. Pada saat Muawiyah dan tentaranya terdesak, Amr bin As sebagai penasihat Muawiyah memerintahkan untuk berdamai dengan cara tahkim atau arbitrase. Dengan demikian, Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Ternyata, Amr bin As menyalahi kesepakatan semula sehingga dalam peristiwa ini sangat merugikan pihak Muawiyah. Ali menolak keputusan tahkim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah belah menjadi 2 bagian, dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai sebagai kelompok Khawarij atau orang-orang yang keluar. Pada tahun 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut diayunkan oleh kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Islam. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Khulafaur Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antara mereka. Dilihat dari segi sosiologis, bahwa pemimpin-pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Masa Khulafaur Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan sederhana. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam yang pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Jadi, masa ini adalah masa yang cemerlang. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan di antaranya 1. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang, misalnya perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, dan lain-lain. 2. Umat Islam betul-betul masih berpegang kepada tali agama Allah yang lurus. Di samping perkembangan peradaban Islam, pada masa Khulafaur Rasyidin juga terdapat banyak hambatan, yaitu munculnya nabi-nabi palsu setelah meninggalnya Rasulullah, munculnya kelompok-kelompok pemberontak, baik dari luar Islam maupun dari dalam Islam itu sendiri, terjadinya perpecahan untuk kaum muslimin. Usaha-usaha yang dapat dilakukan umat Islam dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan 2 cara, yaitu perjanjian damai dan perang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.